love language ini jebakan atau sebuah Keputusan menikahnya dengan sadar. Yang tidak disadari adalah dia menikahi ekspektasi atau imajinasinya sendiri. Apa yang dirasakan wanita? Ini yang wanita tidak pahami. Tuh ada orang pemabok lah apapun. Kalau dia berubah berarti I am very superpower. hero. Hero, I am hero, aku berharga. Berarti gak ada loh yang kayak aku. Itu mereka gak sadar. Sebenarnya itu juga malah sudah diteliti. Kalau ada chemistry, tiba-tiba klik, gak ada apa-apa, belum kenal dalam, lari. It's your body trying to tell you bahwa itu yang cocok dengan luka traumamu saat ini. Oh my goodness, that is the best statement ever. Gue married sama dia, gue mencintai dia karena setiap kali gue kesel dia bisa nenangin gue. Tapi begitu udah married, dia yang jadi sumber bikin gue kesel. Wow. Kacau gak? Itu kacau gak tuh? Guys, hari ini gue kedatangan sosok yang gue tunggu-tunggu almost 8 bulan yang lalu ya, dari Jogja, Bo, ya kan? Dan kenapa gue menunggu kehadiran dia? Karena gue cukup ke-trigger dengan begitu banyak konten yang ngajarin dalam carousel 10 post gitu, relation tips yang bagus, terus dalam social media videos nggak lebih dari 1 menit ngajarin orang how to have trauma healing dan sebagainya. Dan hari ini Vina Nugroho hadir depan gue. Yes. Thank you Vina. Thank you for having me. Sebagai CEO dari Born to Inspire. Dan gue penasaran why it's Born to Inspire. Yes. Born to Inspire sendiri nih. Oh, sebelumnya aku mau menyapa dulu ya. Teman-teman Mas Sunil panggilnya apa? Big Thinkers. Oke, teman-teman Big Thinker, salam kenal, saya Vina Nugroho dan terima kasih udah diundang ya Mas Sunil. Born to Inspire itu sebenarnya lahir dari mantan klien saya. Wow. Jadi mantan klien saya singkat cerita merasa kalau ada perubahan di hidupku, aku bisa lega, aku bisa bangkit dari kondisi ini. And I want to inspire others. Karena orang lain pasti punya story-nya juga. Yeah. Nah dari situ dia mengajak saya untuk jadi partner dia. Mbak, yuk kita bikin Mbak. Kata yang waktu itu membuat saya mau adalah Mbak Vina bisa membantu lebih banyak orang lagi. Kalau kita punya wadah. Salah satunya adalah wadah komunitas ini, Born to Inspire. Gitu. Wow. Kalau boleh ditanya membantu apa? Yes. Kalau mau ditanya secara luas berarti membantu atau menemani seseorang mengenal dirinya sendiri. Wow. Ini kalimat yang baru, menemani. Selama ini orang itu lebih dominan dengan kata membantu. Yes. Artinya you come to me, I help you, I heal you. Tapi dari Vina, gue lagi menerima, you come to me, I accompany you for you to heal yourself. Yes. Wow, wow. Apa sih common problemnya orang? Tidak mengenal dirinya, sehingga dia tidak tahu why I cannot control myself. Jadi dia tidak tahu sumber masalahnya. Kebanyakan orang itu kan datang dengan masalah apa sih? Perilaku. Tampaknya di mana? Di perilaku. Tapi perilaku itu bukan masalahnya, itu hanya ekspresi dari masalah yang kita belum tahu. Wait, ini mulai bikin gua muter. Oke. Ada 3 stage. Oke. 1, kita ngomong when we are single. 2, when we are in the career world. Kita satu di saat kita single, berarti kita cuma mainnya sama teman-teman ya kan. Dan kita masuk ke dunia karir, berarti kan kita udah ngomongin peers. Ketiga kita ngomongin family, di mana kita udah establish punya pasangan. Tapi waktu single juga kita punya masalah, karena bisa jadi perilaku itu dari kita, atau dari orang tua kita, atau dari adik kakak kita. Betul nggak? Di pekerjaan juga sama. Yang saya bisa quote unquote ngomong ya, lo kalau ketemu sama orang-orang yang di label toxic, di label manipulator,
di label bla bla bla. Itu kan di label. Yes. Are they really toxic juga kita nggak tahu. Ya. Benar nggak? Dan katanya orang itu selalu dipertemukan dengan cerminan dirinya sendiri. Is that just a jargon? Atau apa? No. Karena sesuatu yang men-triggermu, karena kita ngomong berarti sesuatu yang ngena ke kita kan. Sesuatu yang men-triggermu berarti ada di dalam dirimu. Tapi belum selesai. Oke. Kita buat simple aja. Kalau sekarang saya bilang nih, Mas Sunil, kacamatamu yang warna hijau tua itu lucu banget sih, nggak cocok sama kamu. Mas Sunil nggak bakal marah karena kacamatanya warnanya nggak hijau tua. Tapi kalau semisal sekarang Mas Sunil pakai kacamata yang ini nih, dan Mas Sunil sebenarnya nggak nyaman, nggak pede sama kacamatanya, ketika aku mention kacamatanya kok kayak gitu sih, ketrigger dia. Karena dia sendiri memiliki itu, dan dia sendiri tidak suka dengan apa yang dia miliki. Wow. Dia memiliki itu, tapi dia tidak suka dengan apa yang dia miliki. Dan orang lain yang bring it up ke dia. Dan itu lebih parah. Lebih parah. Kok kamu tukang bohong sih? Kalau memang kita nggak tukang bohong, kita nggak akan ke-trigger. Ke-trigger yang saya maksud adalah reaktif ya, reaksi yang tidak sehat. Iya. Jadi kita langsung kayak marah-marah nggak jelas gitu ya. Yes. Kayak langsung emosi lah ya. Yes. Berarti, nah ini kan obrolan ini nih bahaya dan seru. Bahayanya gini, berarti orang yang lagi nonton jangan sampai asal orangnya, kan ada orang sekarang tuh udah parah sekali, Vin. Dengar conversation yang barusan tuh, misalnya gue ngomong nih, nggak usah jauh-jauh deh sama anak gue gitu. Sering kok gue ngomong, you did this ya? Wah dia udah kayak defensifnya udah gila-gilaan. I bilang calm down. If you didn't do it, cool down. Tapi ada omongan lagi misalnya dari nyokapnya gitu. Biasa orang kalau beneran tukang bohong ya begitu. Maksudnya dia akan membela diri habis-habisan. Nah, kita kan nggak bisa semena-mena begitu ya. Maksudnya semena-mena tuh artinya langsung, oh berarti ada sesuatu yang nggak selesai. Kalau kita ngomong dari konteks sesuatu yang nggak selesai, bisa nggak gue bilang perjalanan kita di dunia ini isinya 99% orang yang nggak ada yang selesai sih. Kita nyebutnya dinamika ya, karena hidup itu memang dinamis ya. Dinamis. Sampai kapanpun kita selalu belajar mengenal diri kita. Diri kita bukan sesuatu yang istilahnya statis. Bahwa diri kita ini berharga nggak tanpa syarat, itu benar. Tapi makna yang kita berikan di hidup yang berharga ini kan berbeda-beda. Oke, coba dijelasin contohnya. Oke, gampangnya gini. Pernah ada klien bilang gini, Mbak, kalau kita semua berharga, bagaimana dengan pembunuh, pemerkosa atau semua orang yang melakukan kejahatan? Yang saya bilang adalah kenapa kita ini berharga tanpa syarat dan semua orang itu sama. Saya simply bilang tentang kita semua sama-sama hidup. Gak ada sekarang bayi lahir. Ada nggak bayi lahir tiba-tiba, yes! Enggak. Aku lebih ganteng daripada bayi di bangsal sana, atau aku kok lebih bodoh daripada yang sana. Ada. Semuanya kalau haus nangis kalau normal. Semuanya kalau nggak nyaman demand diberikan kenyamanan sama adult di sekitarnya. Itu sesuatu yang sama nilainya. Wow. Kok bisa anak kecil yang terlahir sama-sama berharganya, sama-sama hidup, yang satu berkembang yakin dengan dirinya, yang satu selalu merasa dirinya nggak cukup. Nurturing problem? Yes. Bukankah itu dia adopsi dari sekitarnya? Maka ketika kita reconnect ke diri kita, itu maksudnya adalah menyadari bahwa diri kita berharga. Once kamu sadar dirimu berharga, and then kamu mau beri makna apa? Kalau kamu sebegitu sadar kamu berharga, masa kamu mau merusaknya dengan masa kamu mau melakukan ini? So, kembali lagi, jadi kita lebih menyadari, very thoughtful and careful tentang apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh, apapun yang kita lakukan. Wow. Tantangannya apa untuk bikin Born to Inspire agar bisa menjadi a healing brand? What was your greatest challenge?
tantangan banyak dan akan selalu ada. Justru yang kita bangun adalah selalu mengembalikan kekuatan atau menumbuhkan kekuatan. Kenapa kita buat ini dari awal? Toh kita mau membantu, membersamai, berdampak. Maka ketika kita kan masih punya tim kecil nih, yang kita deliver ke tim kita itu sesuatu yang sifatnya transparan dan punya integritas. Maksudnya apa? Ini dalam pengalaman pribadi juga. Ketika kita mau membantu keluar, membersamai orang di luar, pastikan kita sudah membantu dan membersamai diri kita sendiri. Justru yang dibuat lebih ke culture-nya. Karena kita nggak mau memberikan sesuatu yang kita sendiri nggak lakukan ke diri kita. Itu tantangan sebagai person dan waktu memulai perusahaan ini. Contoh simpelnya aja. Kadang kita saling ngingetin, ayo makan yang sehat loh ya. Kita nggak ngomong kita nyuruh orang makan sehat untuk otaknya, kita sendiri makannya sembarangan. Sesimpel itu. Tapi ini kan very challenging. Di dalam kehidupan kan kita seperti itu. Banyak orang tahu, harusnya aku tidak melakukan ini, harusnya aku melakukan itu. Why kok kamu tetap melakukan hal yang sama? Nah, challenge-nya justru di situ. Dengan mengenal diri, sebenarnya apa yang terjadi di aku, di otakku, di nervous systemku, it's very easy for us to bisa jadi master buat diri kita sendiri. Itu. Aku suka deh bahasanya, it's very easy for us. Berarti itu kuncinya di kesadaran ya? Menyadari dan mengetahui. Kita nggak bisa mengontrol sesuatu yang kita sendiri nggak tahu. Di Born to Inspire itu kan ada satu, nggak tahu itu bentuknya your personal culture atau your personal rule yang ada 6 langkah itu tadi. Apa ya? Oh, itu saya buat dari pengalaman pribadi. Metodologi ya? Yes, jadi pengalaman pribadi untuk memberikan cukup atensi atau memperhatikan yang terjadi di sekitar kita sebagai pribadi sendiri maupun saat saya mendampingi banyak orang, bahwa saya melihat di perjalanan kita punya masalah yang sama, kita mungkin mengalami hal yang sama, tapi di setiap orang kok outcome-nya bisa beda. Maka sama-sama depresi, bisa jadi treatment roadmap-nya untuk men-treat bisa berbeda. Nah, dari situ saya bilang bahwa dengan saya mendampingi itu bukan berarti saya menyembuhkanmu, tapi ya saya akan membantu share bagaimana caranya saya menyembuhkan diri saya. I show you, so you gonna heal yourself gitu. Dan di situ saya kasih ruang. Disinilah ruang untuk orang mengenal dirinya. Karena orang punya potensinya sendiri-sendiri. So saya selalu bilang, kalau kamu mau mencoba sesuatu, pastikan tidak cuma tahu yang pertama, tapi dalami, pahami dulu. Ketika kamu sudah paham, lakukan. Pertama ketahui, kedua pahami. Pahami, lakukan. Ketiga lakukan. Lakukan. Ini kan hal yang paling tidak bisa kamu debat adalah experience, pengalaman yang kamu alamin sendiri. Betul. Itu. Ketika sudah kamu lakukan, evaluasi. Evaluasi bagaimana dampaknya terhadap diriku. Lalu coba hal lain yang serupa. Contoh aja kita ambil simpel ini kalau soal makan. Berarti kan makan ada banyak metode tuh. Ada banyak cara, ada banyak diet. Coba aja yang paling cocok dengan tubuhmu apa. Kalau udah, yang kelima berarti kan melakukan hal yang hampir serupa atau hal yang di tema yang sama, lalu evaluasi. And then the last one, you create your own ways, your own method. Karena kamu yang paling tahu dirimu. Karena kamu yang paling tahu kondisimu, bukan orang lain. Berarti kalau itu berarti 7 step ya. Step ke-7 lah you ciptain your own. Kelima kan kita membandingkan evaluasi dari banyak. Betul. Oke, berarti 6. Oke. Dalam proses itu, Vina waktu lagi proses bantu banyak orang, pernah nggak ngalamin? Gue sih dulu pernah di fase dimana gue pernah dibilangin kata-kata gini. Lo sok nge-coach lo gitu. Lo bisa nggak nge-coach diri lo sendiri? Misalnya gitu ya. Dan gue pernah juga di fase menertawai seorang coach. Gue pernah. Karena saat itu gue tidak tahu artinya coach. Misalnya gitu ya. Jadi gue bilang, lu jadi leadership coach tapi kok lu auranya nggak leader banget gitu. Nggak kayak gue harus gimana gitu. Percuma, leaderan gue daripada lu. Tapi definisi leaders itu adalah dominance. Dulu gue nggak ngerti. Jadi di saat itu
Vina pernah nggak melewati fase-fase di mana pada saat Vina lagi helping others, dirinya nggak comfortable? Pernah. Itu pernah, dan kalau mau ditanya sampai sekarang masa-masa itu pun masih datang, tapi karena sudah lebih mengenal diri, so I know what to do. Oke. Pernah sekali, jadi ini juga bisa share ya ke teman-teman yang juga mungkin mau membantu orang kan, karena banyak ya orang nggak sadar membantu orang itu ternyata bukan untuk orang lain loh, tapi untuk unfinished bisnisnya dia sendiri gitu loh. Nah dari situ saya belajar intinya begini, tidak mungkin saat ini nih saya datang ngobrol sama Mas Sunil, saya dengarkan Mas Sunil, saya pahami Mas Sunil sebelum saya lakukan itu ke diri saya. Lalu habis itu kering utama saya, anak dan suami saya. Karena saya tidak mau tadi, saya punya integritas, saya nggak mau menjadi munafik. Karena tidak mengenakan. Jadi kalau yang kenal saya agak lama nih, saya tuh bisa cancel klien bukan karena saya tidak profesional. Saya bisa tegas, justru karena saya profesional. Karena saya tidak mau menghandle klien ketika saya sendiri sedang mengolah diri saya. Oke, artinya you know batasannya. Yeah. Tidak mungkin kita hadir untuk orang lain sebelum kita sendiri selesai. Kenapa? Karena kita nanti hanya reflecting masalah kita ke klien kita tanpa disadari. Dan itu punya potensi banget ya. Cerminan itu transparan sangat banyak terjadi di dunia tolong menolong gitu ya. Nah, dunia tolong menolong ini seru nih. Dunia tolong menolong. Ya, tadi ada kalimat yang gue suka. Kan lo sempat bilang kita nih manusia ini sebenarnya adalah orang yang memiliki keberhargaan diri tanpa syarat. Tapi kenapa begitu banyak orang terpanggil untuk menolong? Kalau gue bikin lucu-lucuan, kalau kita udah nyampe ke titik gagal yang paling akut, larinya udahlah mendingan gue nolong orang, istilahnya pada umumnya gitu ya. Menolong di sini apakah bisa memberikan sebuah dopamin boost ke diri kita, merasa that I did something for you, I did something for you, merasa lebih berharga, merasa lebih berguna? Oh, merasa lebih berharga. Jadi kalau kita ngomong merasa lebih berharga tuh seperti rasa berharga itu leveling ya. Nggak seperti berharga ya udah that's it, berharga gitu. Justru pertanyaannya di sini. Ini kita bisa dive deeper ya ke setiap teman-teman. Ketika saya membantu orang, ketika orang itu tidak terbantu atau tidak mau terbantu, apa rasanya? Kalau rasanya kamu tidak utuh, rasanya kayak tertolak, berarti aku nggak cukup untuk bisa membantu, aku nggak dianggap pinter, aku nggak dianggap percaya. That's kamu hadir bukan untuk membantu orang. Kamu hadir untuk membantu dirimu merasa utuh, merasa berharga, merasa cukup dengan feedback dari dia. Oke. So harus dipahami dulu itu. Iya. Karena kita kalau hadir menolong itu sangat ikhlas. Oke. Sangat ikhlas. Nanti ini paling enak itu kalau kita kasih example, Mas. Example yang sangat simple yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Coba kasih. Coba. Ini kalau kita sama orang tua nih yang biasanya nggak tahu nih lukanya di mana. Anak itu kan secara desain di saat kecil cinta mati sama orang tuanya. Betul. Karena untuk survival need dia. Nah, ketika dia tidak selesai dengan luka-lukanya karena dia tidak mendapatkan cinta tak bersyarat tadi, itu nggak sadar dia bawa. Sebenarnya yang dia nggak ketahui adalah dia ingin mengubah ibu bapaknya. Dia nggak tahu itu. Contoh ya, dia anak yang sangat perhatian sama orang tuanya sakit, dia yang cari searching penyakitnya apa, dietnya seperti apa, dia yang hadir merawat orang tuanya. Tapi kenapa rasanya marah? Tapi kenapa ketika dia buatin makanan nggak dimakan sama orang tuanya, dia bisa ngomong gini, gimana sih mami, orang aku yang paling sayang, yang lainnya aja nggak peduli, kok apa yang aku buat malah tidak kamu makan. Jadi waktu melayani dia juga jadi marah-marah ketika lihat ibunya ini, ada orang datang terus terima kasih atas perhatiannya, aduh makanannya dimakan. Ada kan orang ibu yang seperti itu sih nyebelin tuh. Itu perasaan nyebelin. Yes. I've been there too gitu. Jadi ketika benar-benar kenapa aku lakukan ini? Karena aku cinta sama ibu. Yes. Aku takut kehilangan dia. Yes. But why kita marah? Bukan marahnya nggak benar loh. Memang nyebelin. Pertanyaannya,
Then why ketika nyebelin kamu keep lakukan hal yang sama dengan ekspektasi yang sama? Oke, I like that. Ya kan? Yeah. Kenapa? Karena setelah dipahami adalah cuman gini, Mom, please admit that I am a good children, I'm a good child. Kita butuh divalidasi, kita butuh diakui. Admit, Pengakuan please, please katakan seperti yang kamu katakan ke tetangga yang habis datang tadi. Makasih ya nak, kamu kok peduli makan makananku. That's it. Pengakuan. Padahal ibunya bisa berubah. Siapa yang bisa menjamin? I don't know. Maka itulah yang disebut dengan pulih, reconnect with yourself. I know sakitnya dulu bukan dari kamu, tapi yang bisa sembuhin kamu. Kalau orang sudah pulih, bisa lihatnya dari mana? Sekarang nih, terdorong lihat mamaku sakit kok aku pengen membantu. Pingin membantu, itu ikhlas. Aku pengen bawain apokat Aku bawain ini apokat. Tuh mau apokat dibagi sama tetangga, mau busuk, gak ada rasa apa-apa. Karena tugas gue adalah datang, hadir, bawain alpokat, selesai. Karena itu saya ingin melakukan itu dari dalam diri saya, bukan karena saya pengen dia melakukan sesuatu sama saya. So, anak seperti ini biasanya ketika dia juga nggak mau bantu, ya nggak mau bantu. And that's okay. Artinya being true to yourself. Yes, be honest. Wow. Take responsibility atas pilihanmu. Kalau sudah sadar tadi polanya ya Mas. Tapi gue ngelihat belakangan ini kalau kita ngebahas relationship, tadi anak sama orang tua ke anak, pasangan. Gue perhatiin makin kesini tuh orang pada makin capek. Why ya? What's happening? Apakah ada pengaruh dari social media yang men-trigger semuanya segala harus di-comparing? Kenapa tidak ada dorongan-dorongan atau suara-suara yang segitu kencang? Pentingnya kita mengenal diri, tapi kita justru malah disuruh lebih banyak mengenali pasangan kita, memahami, memaklumi. What's going on? Ini yang konteksnya capek yang dimaksud Mas Sunil seperti apa? Capek, jadi merasa lelah, merasa harus fit into the situation, merasa harus mengalah, merasa harus diam, di dalam penuh dengan pertempuran, tapi tertekan dengan society conditioning. Apa kata orang kalau saya tinggalkan pasangan saya? Oh, ya. Apa kata orang kalau saya keluar dari rumah saya karena saya udah capek sama orang tua saya dianggap anak durhaka. Yes. Tapi ada lagi suara, save yourself from toxic people, save yourself. Nah ini kan very very confusing. Yes. Maka mari kita bedah. Ya, maka kita harus pahami satu ini my personal experience ya, dan beberapa klien yang berbagi dan saya amati. Saya selalu bilang gini, Mbak, apa bedanya kalau kita tahu ini adalah suara kita sendiri, keputusan kita, sama kalau ini tuh sebenarnya salah. Kita terlalu banyak tadi informasi yang kita absorb. Ya, absorb, and then kita putusin yang salah. Saya selalu bilang gini, kenapa selalu ditanyakan ini benar atau salah? Maksudnya adalah kenapa selalu takut nanti kalau aku sudah pergi dari orang ini, ternyata orang itu berubah, berarti aku salah dong. Repot amat ya hidupnya. Dalam artian begini, mengenal dirimu itu justru not too much information ya. Oke, kalau kamu mau dapat referensi dari orang lain, oh itu sangat bagus. Referensi, informasi, pengalaman orang lain. Tapi terakhir lagi adalah olah tadi loh. Kan ada 6 step tadi tuh. You make your own way. Nah, di dalam reflektif diri itu bedanya gini Mas Sunil. Kalau itu suara hatimu, ada kedamaian. Maksudnya ada kedamaian, kita tahu resikonya, kita tahu nanti apa yang kemungkinan buruk kita hadapi, tapi kita tuh berani bertanggung jawab atas pilihan kita. Kalau kalau tiba-tiba gini, gara-gara aku nonton ini, no, itu berisiknya otak, karena kita tuh overthinking karena berisiknya yang bukan diri kita. Maka self reflection atau kita melihat diri kita, mengamati diri katanya, oke, kalau aku pergi, apa sih sebenarnya yang memberatkan bagiku?
Apa sih yang sebenarnya tidak. Tapi ini sudah di fase nalar ya, berarti otaknya sudah tenang. Iya. Nah ini harus ada nanti yang Iya. fase sebelumnya. Nah kalau aku tidak pergi, apa sih yang sebenarnya aku takutkan? Apa sih yang sebenarnya menguntungkan? Ini sebenarnya suaraku atau ini berisiknya orang di luarku? Maka kedamaian itu bukan kita tidak takut. Ada rasa takut, kita tahu ada rasa ini pasti ada hal resiko yang harus kita hadapi. Tapi kedamaian adalah apapun itu tanggung jawabku karena aku yang pilih. Di situ letaknya bedanya. Fully aware ya. Yes, strong mentality. Tapi bagaimana orang bisa melatih otaknya seperti ini? Emosinya dulu ditenangkan. Karena Dan gimana menenangkan emosi? Yes, jadi kalau kita ngomong tentang bagian otak, ya, tak kenal maka tak sayang. Kamu tidak kenal bagaimana otakmu bekerja, kamu tidak tahu caranya untuk mengontrol dirimu. Di dalam otak kita kan ada yang namanya limbic system. Yes, betul. Jadi ketika emosi itu tinggi, limbik itu aktif. Nah, padahal ketika bagian emosional ini aktif, nalar itu tidak bisa berperan aktif, optimal. Maka kan kita tenangkan dulu. Nalar itu lebih ke prefrontal cortex. Yes. Okay. Cara kita mengambil keputusan, menimbang, mengukur baik buruknya, plus minusnya, cara kita berhitung dengan clear gitu. Yeah. Nah, yang emosional ini, sekarang saya tanya sama Mas Sunil, setiap kali kita punya emosi, apa yang berubah di diri kita, di tubuh kita? Semisal ketika kita marah, yang beda apanya? Heartbeat kita jadi naik. Heartbeat kita naik. Terus kita jadi gelap karena kita nggak bisa mikir secara rasional. Oke. Sensasi tubuhnya kalau Mas dak-dikduk gitu ya, lebih kenceng heartbeatnya. Bisa lebih kenceng dan bawaannya ya pengen itu kayak orang lagi mau berantem aja. Tense. Tense, dia tense. Kita tegang, bawaannya pengen berantem, berarti otot-ototnya aja Yeah, tegang, tubuhnya tegang. yeah. Ada yang keringat dingin, Yeah. ada yang sesak nafas. Beda-beda setiap orang. Beda-beda. Simptomnya beda. Intinya itu termanifestasi di tubuh. Baru di tubuh, level tubuh itu ya. Di tubuh. Dan yang pasti sama rata itu termanifestasi di nafas kita. Yes, betul, nafas. Lalu apa yang membuat kita berpikir bukan melalui nafas kita bisa menenangkan bagian limbik tadi. Berarti kuncinya harus ngerti nafas ya. Karena kalau ritmenya kita ikutin, tense kan? Kasih samsak, habis tuh samsak. Tapi juga nggak apa-apa, it's very good way ya untuk rilis emosi. Iya, ke samsak. Ya. Iya. Kalau istrinya yang jadi samsak gitu ya. Itu bahaya. Nah, maka kita harus paham dulu, ketegangan ini kan butuh rilis. Ini yang orang nggak paham. Aslinya kita punya natural rilis ketegangan, yaitu air mata. Tapi apa yang kita lakukan terhadap anak pria kalau nangis? Yeah. Jangan lo gitu aja nggak kuat. Yeah. Padahal kalau kita menangis itu mengeluarkan endorfin karena tubuh kita ngomong gini, hei tolong keluarkan air mata, ini kortisolnya udah tinggi, kita harus Itu memang udah dibuat natural ya. Kita didesain untuk itu. Iya. Kita didesain untuk itu, maka ketegangannya menurun. Keren. Tapi kita tidak pernah diajarkan cara meregulasi emosi. Yang kita ajarkan adalah pendam tuh, nggak. Pendam. Kalau emosinya bagus lah, menang sepak bola, menang Diterima. kita biasa terlatih tubuh kita untuk menerima emosi yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan kita tidak terima. That's why kita nggak seneng. Maka kenapa ada orang dewasa 35 tahun, 40 tahun, tapi kalau marah tantrumnya kayak normalnya anak 2 tahun gitu. Karena nervous system dia tidak belajar meregulasi dari kecil. Sehingga sekarang sudah peak point-nya dia. Kan dia sekarang udah punya power nih, tapi dia nggak tahu. Dia dioperasikan oleh nervous system yang sudah belajar dari kecil tadi. Kalau nggak tekan, meledak. Kalau nggak siap tekan, meledak. Entah meledaknya tuh tidak harus membanting barang. Tidak harus teriak-teriak marah. Meledak kan bisa banyak. Diem, shutdown, seolah nggak ada masalah. Atau melarikan diri ke hal lain. Bisa seperti itu. So, sebelum kita sampai ke nalar, selesaikan dulu emosinya. Dari sekian banyak, ini udah berapa tahun you been doing this? 15 years. Wow, baru 15 tahun. Baru loh itu. 15 years dan lebih banyak mendampingi diri sendiri. Dari 15 tahun,
baru itu tadi gue nyindir, maksudnya udah punya jam terbang. Itu apa sih red flag yang paling common dalam proses Vina mengobservasi diri dan menemani diri Vina dalam proses improving, healing, growing, dan juga mendampingi orang-orang yang dibantu sama Vina. Itu pertanyaan saya begini, red flag apa yang paling banyak tidak disadari oleh setiap individu secara commonnya dulu aja, berarti kita ngomong surface-nya aja. Yang tidak disadari lukanya di mana, sehingga luka ini orang nggak sadar bahwa dirinya sendiri meyakini dirinya itu seperti apa. Ngomong-ngomong soal luka, ngomongin luka yang tidak disadari, bisa nggak sih luka ini termanifestasi dalam proses kita memilih pasangan hidup? Tidak cuman bisa, 100% saya akan ngomong pasti. Wow. Dari pengalaman pribadi dan orang-orang yang saya tangani dan saya melihat orang. Iya. Jadi pada saat kita ini ngomongin common kejadian umum ya. Orang tumbuh besar memutuskan saya mau menikahi dia gitu. Whether itu perempuan ke laki atau laki ke perempuan. Itu bisa dikatakan sebenarnya mereka itu mengambil keputusan dengan sadar atau keputusan driven by trauma. Keputusan menikahnya dengan sadar. Yang tidak disadari adalah dia menikahi ekspektasi atau imajinasinya sendiri. Wow. Please repeat, tolong di-repeat. Keputusan menikahnya sadar. Orang yang aku mau nikah ini, tapi yang tidak dia sadar, yang aku bilang ngeling ke luka tadi adalah dia nggak sadar dia sedang mau menikahi ekspektasi atau imajinasinya sendiri. Kalau saya selalu bilang, deep. Yes. Kalau saya selalu bilang, kamu hadir dari your desperation, your neediness, karena kamu hadir bukan utuh. Mana ada Mas Sunil, orang mau siap nikah. Sini mana yang mau aku sayangin, yang mau aku cintain, yang mau aku setiain, yang mau aku dengerin. Yang ada, aku mau yang begini. Why? Karena dia gak punya itu semua. Dan dia hanya akan cocok dengan orang yang juga needy, yang gak punya itu. Kasih contoh yang nyata. Orang yang meyakini, tidak sadar meyakini dirinya tidak cukup. Wah, kayaknya dia prestasinya tinggi, dia grooming dirinya sebegitu, dia rawat dirinya very beautiful, let's say like seperti beautiful standar sosial. Kenapa dia end up sama orang yang sebenarnya juga sama-sama insecure, cuma outcome perilakunya berbeda. Why? Karena kalau dia deket sama orang yang secure, nervous system dia tidak terbiasa. This is not my belief. Coba dia diperlakukan nyaman, dia malah curiga. Karena awalnya memang dia udah beroperasi di insecurity. Yes, dia sudah belajar, nervous systemnya belajar, amigdalanya belajar. This is familiar, I know how to navigate this. Justru kalau berbeda dia nggak tahu. Maka ketika malah ada orang yang sungguh-sungguh secure mencintai dia malah questioning, dia malah lari. Beneran nggak ini? Diuji terus, dicoba terus. Yes. Yang diuji dicoba, nah ini yang kadang kalau memang dia secure, memang kalau dia sudah pulih, dia nggak akan bertahan di situ. Karena dia tahu, kan gini, kita tuh hanya bertemu dengan orang yang punya level luka psikologis yang sama dengan kita. Once kita ketemu nih sama luka psikologisnya, kita sadar, dua-duanya memulai healing journey mereka, that's we call grow together. Itu baru namanya grow. Grow together. Tapi begitu kita bertemu dengan pasangan yang quote unquote kita mempertemukan diri dengan luka yang similar. Terus dalam proses perjalanan ini lukanya makin painful. Itu yang kita sebut toxic tadi ya. Iya. Jadi sebenarnya dia menikah, tapi dia tidak sadar dia menikahi luka. Image of the luka. Dia menikahi imajinasinya karena penyembuh lukanya kan pasangannya.
Nah, kalau yang pasangannya juga luka, gimana saling bisa menyembuhkan? Konsepnya bukan saling menyembuhkannya, konsepnya tetap yang menyembuhkan dirinya sendiri, partner ini membersamai. Nah, itu kan butuh kesadaran. Yes, makanya tadi yang mereka sadar menikah dengan siapa, tapi mereka tidak sadar tentang dirinya, mereka hanya menikahi ekspektasinya sendiri gitu loh. Nah, memang yang menyakitkan tuh yang justru begini, kalau yang dua-duanya sama-sama nggak sadar, ya sudahlah derita lo gitu ya. Dua-duanya nggak sadar, gimana kita kan orang nggak sadar gitu loh ya. Betul, tapi aku ada case-case, Vina juga pasti ada case di mana kita di surrounding sama gini, kalau kita udah masuk ke jalur, menurut saya jalur growth mindset, jalur kita ingin tumbuh, kita ingin memperbaiki, kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, mengenal diri kita lebih baik, itu pasti akan meng-attract orang-orang yang lebih painful yang datang ke kita. Wow, pengalamannya begitu ya, luar biasa ini. Oke. Beda, Aing ngomong pribadi ya. Yes, okay. Karena saya bukan orang yang membuka, oke guys, I have a counseling center, I have a healing center. Oke. Gue belum, itu kan beda, itu artinya gue buka pintu, please come, yang punya pain come. Ini gue nggak buka aja yang datang begituan. Oke. Nah, secara positive thinking, dia orang lagi tell me what I need to learn about me. Oke. Jadi I anggap aja ini universe lagi kirim antrian orang, bukan you are helping them, Neil. Yeah. These all are there in you. Oh, oke, I got it. Jadi sama seperti dulu saya selalu bilang sama diri saya, ketika saya membersamai terapi orang lain, sebenarnya saya juga sedang menerapi diri saya sendiri. Betul, ya. Dan ada case di mana ada couple, a friend of mine, ada couple, husband and wife-nya ikut seminar, ikut ini. Karena wife-nya udah merasa, gue udah gak nyaman di relationship ini. Gue udah merasa my partner, my pasangan, itu kekanak-kanakan bahasanya gitu. Karena dia mungkin merasa dirinya lebih dewasa. Tapi dalam proses information overload ini, ikut seminar sini, baca, which is good, ada bagusnya karena jadi makin kebuka wawasannya. Dia menyimpulkan bahwa hubungan ini udah gak sehat. Karena dia mengikuti begitu banyak podcast yang memberikan ciri-ciri hubungan tidak sehat gitu. Kan banyak kan mainnya cocok logi kan? Yes. Oh iya, ini juga kejadian sama gue nih. Nah, yang saya pengen bahas, ini tuh sebenarnya sehat nggak sih? Apakah cara ini salah atau benar? Apakah orang melakukan cocologi itu bagian dari proses atau gimana? Ya. Ini balik lagi tadi yang kita ngomong, intinya kalau kita mengenal diri, keputusan kita tanggung jawabkan di situ ya. Ini menarik Mas Sunil, yang bisa saya share ini katakanlah tentang relationship. Should I leave or should I stay? Gitu kan. Saya menemukan 2 pattern yang sehat. Kalau yang pattern satunya, ada 3 ya berarti. Yang satunya itu yang terjadi banyak sekali di sekitar kita. Pola ya berarti ya? Ya, yaitu apa? Orang nggak kenal lukanya, saling menikahi satu sama lain berharap setiap pasangannya berubah. Oke. Ini yang nggak sehat. Ini yang nggak sehat. Yang kedua adalah saya kenal diri saya sudah paham, saya tahu, dan saya juga tahu ternyata kami sekarang sudah punya, kalau bahasa gampangnya, frekuensi yang berbeda atau kita berada di level pemulihan yang berbeda. Rasanya berat, rasanya sakit, tapi keputusannya lebih sehat kami tidak bersama. Itu sehat. Yang saya alami dan yang saya lihat dari sekitar-sekitar. Yang ketiga juga ada. Dan ini sangat jarang, tapi saya mengalami, ada loh klien saya yang seperti itu. Saya bilang gini, apapun keputusannya selalu bahwa yang bertanggung jawab kamu. Dan dia memutuskan ada gini, saya tetap tinggal, tapi tidak lagi saya berharap dia berubah. Itu paling berat, tapi itu juga sehat karena dia tetap tinggal, tidak berharap berubah, maka dia tahu strategi apa yang harus dia lakukan agar dia tetap sane. Yes. Itu yang ketiga ya? Ketiga. Tidak banyak, yang paling banyak yang pertama.
tidak sadar semuanya, saling kalau kamu berubah, aku berubah, kalau kamu berubah, aku berubah, kalau kamu begini, itu yang nggak sehat. Tapi kalau ada yang, oh saya tahu, saya paham, ini mungkin nanti share ya, rekanku share, bahwa bisa kok kita berpisah sama orang, itu makanya yang saya waktu itu post di salah satu podcast saya adalah, saya pergi dengan damai. Bukan dengan kemarahan lagi, bukan dengan rasa sakit hati yang luar biasa, bahkan saya bisa punya empati sama partner saya. Meskipun saya berempati, tapi saya tetap pergi. Karena saya tahu ini lebih bisa saya tanggung jawabin nih, keputusan ini. Saya lebih sehat, anak-anak lebih sehat. Tapi ada juga yang stay. Tapi itu lebih ribet lah intinya. Yang stay lebih ribet. Iya. Oke, jadi ibaratnya dari 3 pola tadi, paling umum pola yang pertama. Yes, sickness. Pola kedua itu, berarti yang pola pertama itu udah nggak bisa ditolong lah ya. Itu yang banyak Kecuali terjadi. dia sadar. Kecuali dia sadar. Kalau dia sadar, dia mungkin masuk ke pola yang kedua atau ketiga. Ya, sadar proses lama mengenal dirinya, pilihannya tuh paling 2 itu yang paling sehat. Iya, betul. Cuman yang ketiga itu yang paling berat. Pola yang ketiga. Yes. Berarti butuh mental baja untuk melakukan itu. Yes, nggak cuma mentalnya, tapi bisa diaplikasikan jadi strategi. Iya, dan hatinya harus segede alun-alun ya, lapang dada. Yes. Cara regulasi emosinya harus gila itu. Kenapa orang yang bilang gua udah healing masih ketemu pola yang sama? Yes, samakan dulu konsep healingnya apa. Banyak orang di luar sana paham healing itu refreshing. Healing is not easy, it's very hard. Itu yang gue pikir kayak banyak orang kejebak dengan kata healing itu fun. Yes. Karena yang dia lihat itu healing itu adalah duduk diam tenang, napas, menikmati alam. Yes. Atau banyak lagi yang misleading, lebih healing itu lebih ke refreshing. Bener-bener partying, nonton Sebenarnya drakor. healing tuh gimana proses? Yang actual healing tuh gimana? Healing is reconnecting with yourself, dan di dalam terkoneksi dengan diri sendiri itu kenapa berat, karena banyak hal yang tadinya kita deny itu harus kita akuin. Harus kita hadapi. Banyak emosi yang kita tekan itu harus kita rasakan. Oh iya, karena kita avoiding ya. Yes. Denying. Simple. Ini biar contohnya yang pria nih Mas, yang pria biar gampang. Coba bayangin kalau suami-suami bapak-bapak itu istrinya come up, complain, aku kok merasa nggak disayang sih, rasanya gimana? Gila, Sedih. gue udah capek gini. Yes. Mas Sunil, ya yes. kan? Gila, gue udah capek, gue kerja cuman buat lo, semuanya untuk lo. Apa yang dilakukan dia terhadap istrinya? Hey, this is not about you, this is about her. Kenapa itu terjadi kok jadi tentang dirimu? Kenapa? Kenapa nggak datangnya gini? Kamu nggak merasa dicintai, tah? Bahasa Jawanya kan gitu. Iya. Yang mana sayang, yang sebelah mana tuh? Let me know, tell me more about it. Why kita nggak bisa hadir seperti itu? Padahal nervous system kita naturalnya seperti itu loh. Naturalnya, seorang pria ke istrinya, seorang ibu ke anaknya. Nanti kita bisa bahas lebih dalam. Boleh. Why kok? Lu gila ya, gue udah seperti ini sebenarnya nih. Kenapa? Simple. Dia tidak biasa merasakan rasa bahwa aku ini sedih, aku merasa nggak cukup kalau kamu ngomong kayak gitu. Then I'm not enough, I'm not good enough, I'm not a good husband. Padahal masalahnya nggak di situ. Berarti kan ini luka masa kecilmu yang you're not enough. Kamu harus lakukan sesuatu sehingga kamu diterima bapak ibumu. Dan ke-trigger dari istrimu yang cuma ngomong, kok aku merasa kamu cuek ya sama aku, nggak sayang ya sama aku, nggak dengerin aku. Padahal kita bisa loh self compassion sama diri kita. Makanya saya selalu ngomong, pulih itu tidak melupakan masa lalu, tapi menerima, menyembuhkan, and then what did you learn? Reframingnya tadi, what did you learn? Wow. Banyak orang miss bagian itu loh. What did you learn? Then kalau you learn something, dirimu sebelum bisa compassion to your wife, kamu akan ngomong gini. Semisal aku kasih contohnya Mas Sunil, nggak apa-apa ya? Bilang sama dirinya, Sunil, aku tahu, aku ingat apapun yang sudah terjadi di masa lalumu, tapi ini beda kok. Kamu bukan anak kecil yang kurang itu tadi. Ini lu kasihan, ada istri di depanmu yang memang dia butuh perhatianmu, bukan karena kamu kurang. Dia lagi butuh perhatian.
So this is not about me yang merasa diriku kurang, justru malah bisa dikasain gini, Sunil rasanya ndak enak ya, rasanya kayak ngerasa kurang. Lah kamu suami baik, kamu nggak pengen lihat istrimu terluka. Why? Itu nggak happen. Padahal aslinya kita seperti itu. Sebenarnya kan rasa bahwa kurang itu kan rasa yang baik. Sebagai seorang suami, saya suami yang sayang sama istri, saya nggak tega lihat istri saya terluka, merasa nggak disayang, kan gitu tuh. Yeah. Kenapa outputnya marah? Kenapa outputnya nggak self compassion? Kenapa nggak, maaf sayang, aku ingin mencintaimu tapi kok kamu nggak terasa, pengen dicintainya gimana? Why? Karena kita nggak lakukan itu sama diri kita. Oh iya benar ya. Dan ini sering terjadi juga the other way round. Yes. Jadi, oke, gue punya group of friends yang lucu-lucu. Ya ini buat learningnya gue gitu. Ada yang wife dominant, hardworking. Husbandnya not so ambitious. Jadi istrinya ambisius. Mama boy lah ya. Ya, mama-mama yang kalau bahasa ininya cukup lama di mode waspada. Okay. Pola berpikirnya tuh, makanya kan dia worried kan. Masculine, lebih masculine. Okay. Ada lagi yang cowok nih, yang super masculine. Nah lucunya nih, yang gue lihat secara common nih, sebenarnya nih yang masculine, misalnya ada dua couple nih berteman nih, sebenarnya masculine man ini look up banget sama masculine female ini, karena gila lu berjuang gini-gini, ya kan? Di sini dia punya pasangan, ini juga punya pasangan. Itu semua kembali ke standard. Jadi kayak ujung-ujungnya nih setiap orang tuh punya standar. Dalam hubungan, relationship sekarang yang lagi krisis tuh apa sih? Apa yang lagi krisis? Apakah kita pada saat kita bilang nikahi partner yang selaras sama kita dengan penuh kesadaran, itu caranya gimana? Ngukurnya apa? Kalau setiap orang ujung-ujungnya bikin standar, bikin agreement, bikin kesepakatan, boundary sehatnya di mana? Kembali lagi ke mengenal diri. Kalau kita, saya selalu bilang, kalau ini memang potensial jadi pasangan kan, kita harus transparan. Itu salah satu prinsip saya. Prinsipnya adalah minimal harus jadi transparan atau transparan. Itu? Very different sama jujur ya. Jujur Beda. Belum tentu transparan. Belum, jujur udah ketahuan dulu baru jujur apa enggak. Kenapa transparan tentang dirinya dan lukanya? Karena kalau kita tidak transparan, dua orang ini sama-sama saling melukai jatuhnya. Contoh, saya kasih contoh yang paling common deh. Wanita dengan insecurities, yang benar-benar takut suaminya ngapain di luar, entah nggak hanya takut selingkuh, nanti meninggal, ini main kemana, kok aku nggak dikabari. Intinya satu, berarti aku nggak begitu penting ya, berarti aku bukan prioritasmu ya. Ya itu sering banget tuh. Wanita kan? Ya. Ini kan konten ngomongin priority. Ini kan ada insekuritas dari seorang wanita. Let's say traumanya adalah bapak dia yang nggak komunikatif, yang tidak bisa dipercaya, yang memang mungkin melakukan perselingkuhan atau tidak loyal dengan istrinya. Anaknya kan terluka nih. Kalau dia tidak menyadari luka itu, dia nggak komunikasikan ke suaminya. Dan biasanya suaminya tipe shutdown avoidant. Yang anak kecil selalu apa-apa salah, nggak dikasih kebebasan sehingga dia harus berbohong untuk bebas. Berbohong untuk bebas atau menutupi sesuatu untuk bebas. Daripada nanti kalau aku ngomong nggak dibolehin. Pengen jalan-jalan sama teman-temanku, pengen hangout, padahal aku setia, cuman pengen hangout. Ya ini kan jadi sickness-nya di sini. Kalau semuanya mengkomunikasikan, saya bilang ada yang namanya kartu as di tengah. Coba bilang, sayang ini bukan tentang kamu, aku ada luka di sini. Pikiranku ini akan macem-macem kalau kamu nggak konfirmasi. Jadi mari kita buat agreement, kita buat deal di sini. Kalau kamu janji jam 10, please pulang jam 10. Kalau jam 10 kamu belum bisa pulang, please let me know, konfirmasi. Loh itu masih bisa dalam lagi. Lah kalau memang nggak bisa konfirmasi gimana? Kamu tetap harus bisa konfirmasi apapun yang terjadi kecuali satu, emergency. Emergency itu apa? Dia kecelakaan. Berarti boleh nggak saya mengaktifkan kecemasan saya? Ya boleh. Boleh. Kalau nanti emergency itu ada orang kecelakaan atau bener. Kalau HP mati aku pun masih bisa kok pinjam HP orang. So
komunikasi. There is a way gitu ya. There's a way. Ini yang tidak terjadi, kenapa? Lukanya aja nggak tahu. Lukanya nggak tahu. Kebanyakan informasi dari luar. Nih, ini yang masih muda-muda Mas Sunil. Kalau nggak dikasih bunga, nggak dikasih kartu ucapan, nggak dikasih surprise yang bla bla bla, artinya saya nggak dicintain. Kurang apa saya? Padahal saya cantik. Padahal, hey come on, kamu menikahi siapa dilihat. Bisa jadi dia mencintainya bukan dengan bunga, tapi dengan setiap pagi menyapamu. Dia bantu kamu ketika kamu kerepotan sama anakmu. Then why kamu pakai standar sosial? Nah, it doesn't make any sense. Nah, kadang kita nggak tahu. Kalau kamu dicintai, kamu akan diperjuangkan. Nah, perjuangkannya tuh beda-beda setiap orang. Ini yang harus komunikasi lukanya makna perjuangannya aja apa nggak ada dikomunikasikan. Karena kalau nggak dikomunikasikan, yang satu ngomong aku mencintaimu, yang satu merasa nggak dicintai. So kalau suka memang dikasih hadiah, sayang aku apresiasi caramu mencintai aku dengan melayaniku, but please sometimes kasih aku hadiah karena it's mean a lot to me. Mungkin dia terbiasa dikasih hadiah sama papanya waktu kecil. So itu yang nggak terjadi, orang nggak sadar. Gue tuh bingung, lu ngomong soal itu ada kalimat yang gue pernah ada discussion ini ke beberapa peers gue juga, sama ke pasangan gue juga, tentang love language. Love language ini jebakan atau sebuah ada misconception. Misalnya gini, kalau gue bilang love language-nya Sunil adalah words of affirmation, love language-nya Vina adalah gifts misalnya. So, apakah cara gue berkomunikasi sama Vina adalah dengan gift? Maksudnya the more I give you gift, the more you will listen to me. Kan banyak orang gitu kan, salah persepsi nih. Terus the more Vina ngomongin words of affirmation ke Sunil, Sunil will listen to you. Jadi apa gunanya love language sih sebenarnya kalau kita bahas di sini? Gunanya bukan lebih ke jadi pendengar yang baik ya. Kalau kita ngomong, aku sebenarnya ingin didengarkan oleh pasanganku. Ini kita mau ngomong pria dulu atau wanita dulu? Karena beda cara bekerja sistem. Boleh dua-duanya. Jadi kita buka topiknya pria dulu, contohnya habis itu ke wanita. Biar penonton yang wanita juga bisa ngerti. Di pria gini, ini memang kalau pria tidak memahami dirinya didesain ya hormonnya berbeda dengan wanita, lalu cara beroperasi otaknya itu berbeda. Pengennya kan semua fair ya, sama-sama adil, tapi nggak ada, semuanya punya perannya masing-masing. Sebenarnya pria itu dia punya kapasitas menjadi pendengar. That's why we call pria itu as a leader. Karena dia punya kapasitas untuk kapasitas yang saya bilang berarti speknya dia diciptakan, dia lebih bisa untuk mendengarkan, memahami, screening, and then solusinya ini. Bagaimana saya merespon gitu. Permasalahannya ini kok hilang di pria-pria dewasa, kan begitu. Sehingga tanpa disadari dia bukan pria yang jahat, bukan pria yang jahat atau bad gitu ya. Tapi tanpa disadari dia punya ekspektasi didengarkan istri sama anaknya. Yang dia nggak tahu kebutuhan didengar itu kan hadirnya harus dari yang unconditional love dari nervous system ibumu. Yang menenangkan. Nggak sadar sebenarnya dia hanya butuh apa sih? Seorang ibu yang menenangkan. Padahal yang di depannya istri. Nah ini kita nggak tahu kalau ini beroperasi gitu loh. Jadi ini nggak merely tentang love language-nya. Kalau love language itu lebih merasa kayak oh aku diperhatikan, oh aku dicintai. Apakah itu ngefek dengan dia mendengarkanmu atau tidak? Nggak bisa satu linear seperti itu. Karena ini kan sesuatu yang utuh gitu. Dan kalau di wanita, dia ada luka atau tidak, memang secara hormonal dia akan cerewet, mudah sekali anxious gitu. Prefrontal cortex-nya dia juga bekerja, dia tuh lebih mudah mengingat sesuatu gitu loh. Jadi kalau buat kesalahan nanti diulang-ulang terus di situ gitu ya, nyebelin banget gitu. Namun hanya nervous system yang tenang yang bisa menenangkan. Nervous system yang tenang bisa menenangkan. Karena ini banyak sekali klien seperti ini. Sudah saya peluk Mbak Vin. Pria yang tidak biasa dipeluk ibunya, tidak biasa ditepuk pundaknya sama ayahnya, tidak biasa merasakan rasa tidak nyaman ketika sedih, ketika kecewa, ketika apapun itu, dihadapkan sama istri yang sedang merasa sedih. Dia cinta banget, tahu, kalau gini dipeluk, tahu meluknya gimana? Saat dia meluk apa yang dia transfer?
rasa bingung, rasa nggak nyaman, Iya. rasa malu, apapun itu rasa Iya, dia karena transfer. dia nggak nyaman intinya. Iya. Yes, makanya saya selalu ngomong, belum kamu menyembuhkan lukamu, memenuhi dirimu, kamu nggak bisa penuhi pasanganmu, gitu. Nah ini yang terjadi di kita. Mereka tahu teknisnya, kadang mereka paksain teknisnya, tapi nggak bisa terjadi. Karena yang dia transfer bukan rasa nyaman, bukan rasa tenang. Energinya nggak tenang, energinya bener-bener yang ya biar cepet selesai cerewetnya gitu loh, kan terasa. Ya sudah apapun ngelakuin biar cepet selesai. Ini kan udah dipeluk, ini udah dipeluk. Nah kayak gitu-gitu, kita harus paham dulu. Seru nih. Berarti relationship itu bukan soal ketemu orang yang tepat, tapi jadi orang yang cukup sadar. Relationship itu tentang mengenal dirimu sendiri dulu. Bagaimana kamu bisa menjalin hubungan dengan orang lain ketika kamu belum kenal dirimu. Terhubung dengan dirimu aja sulit, memahami dirimu sulit, menenangkan dirimu sulit. Bagaimana kamu bisa berinteraksi dengan orang lain, memahami orang lain? Mengharapkan orang lain membantu menenangkan itu salah atau benar? Tidak ada yang salah dengan itu. Gue married sama dia, gue mencintai dia karena setiap kali gue kesel dia bisa nenangin gue. Tapi begitu udah married dia yang jadi sumber bikin gue kesel. Wow. Kacau gak? Itu kacau gak tuh? Kalau alasannya satu, ya. Kalau seperti yang Mas Sunil omongkan, neediness, desperation. Karena saya menikahi dia karena dia bisa menenangkan saya. Iya, banyak orang tanpa sadar ngambil keputusan itu kan. Padahal saya menikahi dia karena saya punya kapabilitas untuk menenangkan kondisi di saat kami berdua tidak baik-baik saja. Saya punya kemampuan untuk atau kekuatan menenangkan kami berdua saat tidak baik-baik saja. Wow. What you offer, bukan apa yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu dapatkan dia neediness lagi, kamu sendiri tidak punya itu. Betul. Luar biasa ya, kita menikah untuk apa gitu. Nggak, gue di sini sebenarnya gue lagi tahan, gue lagi greget nih sebenarnya, lagi greget nih, tapi gue lagi tahan. Jadi gregetnya gue gini, orang katanya, lu kalau karena kita lagi bahas relationship, jadi kita lagi ngomong soal chemistry, kita ngomongin compatibility. Dari obrolan ini, gue kayak ada kesimpulan yang fatal gitu. Chemistry is bullshit, compatibility is bullshit. Chemistry, kalau chemistry yang dimaksud adalah klik atau butterfly feeling yang ada, sebenarnya itu juga malah sudah diteliti. Kan saya pernah bilang juga beberapa kali bahwa kalau ada chemistry tiba-tiba klik, gak ada apa-apa, belum kenal dalam, lari. It's your body trying to tell you bahwa itu yang cocok dengan luka traumamu saat ini. Oh my goodness, that is the best statement ever. Jadi pada saat lo pada lagi dengerin nih, you please stop there. Oh oke. Oke. Pada saat lo merasa, wah kayaknya dia nih, lanjut. Kayaknya ini nih, chemistry-nya nih, tepat nih, padahal kita belum kenal orangnya. Justru itu cara tubuh kita mengingatkan, membeli alarm bahwa ini adalah yang familiar dengan luka kita. Karena nervous system kita kan mengenal itu. Dan ini please buat para wanita, please nonton highlight ini bagian ini, because nggak tahu ya, gue ngomong begini karena too many predators di luar sana ya. Oh yes. Dan predator know exactly their prey. Iya. Predators. Nah, ini bahasa Indonesia gimana nih? Jadi predator-predator cinta di sana itu paham korban-korban mereka yang seperti apa. Iya. Dia tahu sinyalnya kuat. Sangat menguasai, dia bisa meng-switch on. Bikin butterfly effect itu ya. Dia tahu apa kurangmu, dia tahu apa yang kamu butuhkan. Dan dia bermain di situ. Iya. So, kasih tip aja. Tip biar kita istilahnya kita nggak terjebak di pola yang sama. Saya selalu bilang ini, jangan percaya sama kata-kata orang. Lihat perilakunya pun jangan langsung percaya. Lihat perilaku yang konsisten dia lakukan di saat dia tidak baik-baik aja atau situasi tidak baik-baik saja.
kalau mau lihat seseorang di situ. Karena kita mau lihat bagaimana dia handle self control dirinya. Yeah. Tapi kan kebanyakan orang ini, dia janji mau berubah, dia bilang janji ini, dan dia tidak belajar lagi. Karena apa? Karena dia nggak kenal lukanya. Dia mau menikah dengan ekspektasinya. Apa yang dirasakan wanita? Ini yang wanita tidak pahami. Hidden agenda ketika wanita merasa dirinya tidak berharga itu gini. Tuh ada orang nggak baik-baik aja nih, pemabok lah apapun. Kalau dia berubah berarti I am very superpower. Hero, I am hero, aku ini berharga, aku ini berarti nggak ada loh yang kayak aku. Itu mereka nggak sadar. Iya, karena memang gue sempat ngobrol juga, gue lupa in this podcast with some guest. Emang kadang ada orang yang akhirnya menikah itu sebagai misi untuk merubah orang. Ternyata dalam proses pacaran dia merasa orang ini berubah, tapi begitu nikah malah nggak bisa diatur apa-apa. Misinya bukan merubah orang, missionnya merubah orang, tapi goalnya untuk merasa dirinya berharga. Iya, goalnya. Kan, itu prosesnya gitu. Karena kalau orang dilihat kan gini, oh dia orang baik, dia mau yang paling tahan sama kamu, dia yang paling setia, dia yang paling sabar sama kamu. No, dia yang paling nggak menghargai dirinya sehingga dia pengen merasa berharga dengan bisa merubahmu, dan itu dengan bisa menolongmu, membersamaimu, padahal itu semua subconsciously dia pengen merasa berharga. Yes, craving for that. Wow, karena kecilnya dia merasa tidak berharga. Yes, hanya dengan merubah orang ini, dan biasanya ini yang link ya. Biasanya yang ingin dia rubah itu adalah orang yang punya hal atau template yang sama dengan orang yang dia cintai, bisa bapak atau ibunya atau siapapun caregivernya, yang paling dia cintai tapi paling melukai buat dia. Wow. Jadi saya nggak bisa mengubah ibu saya, tapi ibu saya ada di kamu loh. Karakternya, caranya, ketakutannya, apapun itu. Dan kalau saya mengubah kamu berarti tanpa disadari dia merasa dia bisa, oh ini ibuku berubah. Itu kadang nggak disadari, polanya ya, patternnya. Waduh. Vin, Oke. tadi kan lu ngomong bahwa Born to Inspire itu lahir karena lu diajakin sama partner lu yang tadinya mantan klien. Yes. Ya kan? Yes. Gue penasaran, gue pengen manggil dia untuk pengen tahu perspektif dia sebagai klien. Oke. Gue welcome ya. Ya. Welcome Melisa. Mel, welcome. Thank you for having me here. Ceritain dong, kok bisa lu jadi kliennya dia, dan ngomong-ngomong Vina ini adalah fasilitator slash healer slash psikolog slash sahabat slash partner yang keberapa sih? Oke, jadi Mbak Vina ini adalah partner aku. Kalau sahabat mungkin aku tipe-tipe orang yang tidak punya banyak teman, tapi aku memilih beberapa sahabat dalam hidupku. Dan she is one of mine. Oke. Kadang beliau jadi ibu aku, kadang jadi anak aku. Oh iya. Tapi itu after ya. After. Sebelumnya bukan teman. Sebelumnya, jadi waktu lu jadi klien dia yang keberapa nih? Waktu jadi klien yang ke-7. Kok bisa sampai 7 gitu? Jadi 7 is my lucky number loh. Jadi ini cukup menarik karena dulu aku tuh seorang yang merasa cukup high achiever, sehingga aku merasa saat aku ketemu psikolog, aku tahu, jadi waktu datang sama Mbak Vina tuh aku sudah sadar bahwa aku butuh bantuan. Aku sudah desperate, aku nggak tahu lagi how to help myself. And then aku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, aku merasa kan aku sok-sok pinter kayak gitu ya. Aku harus ketemu sama orang yang cukup pintar untuk bisa menghadapi aku yang curiosity dalam. Aku nggak bisa kalau kamu ngasih tahu aku begini aku lakuin aja kayak gitu. Aku harus tahu deep down why aku harus lakuin itu. Tipe ngeyel ya? Tipe ngeyel. Butuh diceples gitu ya Mbak Vin ya. Butuh orang yang powerful yang bisa ngertiin lo gitu. Yes, kayak gitu. And then yang aku tertarik sama Mbak Vina karena dari belanjaku sana sini, gak cuman psikolog doang, tapi ada juga yang coach juga, ada beberapa yang seperti itu. And then
reason yang why aku lakuin, aku disuruh masih itu begini, disuruh itu begini, itu aku bisa dapat deep down why-nya dengan cara yang logis, dengan cara berpikir yang make sense, itu di Mbak Vina. Oke, keren. Dan kalau boleh tahu, kenapa lu merasa lu butuh bantuan? Kapan lu merasa jadi sadar, oh my goodness, something is wrong with me, I need help. Aku nggak bisa nafas. Oh, berarti udah sampai ke level itu ya. Berarti fisiologinya udah kayak efek nih. Betul. Secara fisik ya. Betul. Secara tubuh. Aku nggak bisa bangun tidur. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Jadi motor penggerakku saat itu, kalau aku bisa tarik lagi ya memoriku dulu, satu dulu kenapa sih? Itu motor penggerakku dulu adalah ekspektasiku bahwa saat aku menikah, aku punya keluarga, di usiaku yang muda aku bisa menikah, itu aku berharga. Wow. Kayak gitu. Yeah. Dan ternyata motor penggerak yang ini, saat semuanya aku rasa hilang, suamiku ada berselingkuh, kayak gitu, aku merasa bahwa aku nggak berharga. I'm not worthy ya. No, yeah. And then, so buat apa aku hidup? Hidup nggak seperti apa yang aku inginkan, semua yang aku ekspektasikan nggak ada dalam genggamanku. Kenapa aku harus hidup? Ini bukan hidup yang aku mau. Sampai itu ada ngaruh ke aku bangun tidur juga susah. Dan itu mengganggu sekali pekerjaan aku, sampai akhirnya aku putuskan untuk aku resign. Wow, you're working as a professional? Yes, wow. Sebelumnya. Wow. Kayak gitu, terus aku akhirnya resign, aku keluar dari semuanya. Jadi awalnya aku dulu di Jakarta, Kak Sunil, and then aku akhirnya putusin untuk aku ke Jogja. Kenapa? Karena aku udah benar-benar gak bisa bangun lagi. Bukan gara-gara Vina di Jogja, bukan? Bukan, waktu itu belum kenal Mbak Vina ya. Aku belum kenal Mbak Vina. Terus aku pulang Jogja for goodness, karena satu, ya secara rasional aku berpikirnya kan, aku tidak punya siapa-siapa di Jakarta. Your family is in Jogja? Ya, orang tua aku di Jogja, dan sementara ini kan aku nggak bisa bangun, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa bekerja. Aku butuh bantuan orang yang bisa membantu ngurusin anakku. That's why aku akhirnya ke Jogja. Setelah ketemu psikolog 1, 2, 3 gitu, aku nggak terbantu. Aku tidak bisa. Ini bukan solusi buat aku. Aku masih nggak bisa nafas. Aku nggak bisa berdiri. Aku nggak punya hubungannya. Aku harus bangun tiap pagi kayak gitu. Even aku juga blaming myself kayak, Mel, kamu ibu yang jahat, kamu kok gak peduli anak kamu. Tapi waktu menghadapi anak aku tidak bisa mengontrol diriku sendiri. Yeah, you were in so much pain, in so much depression. Yes, kayak gitu. Itu titik dimana aku akhirnya, aku butuh bantuan. Aku gak bisa gini lagi, minimal aku bisa, anakku keurus dulu, aku pulang ke Jogja. Aku bawa anak-anak itu ke Jogja, supaya ada someone yang bisa take care of my kids. You juga bukan sendiri jadinya. Yes. Ada ekosistem lah. Ada support system. Betul. Aku butuh support system itu waktu itu. And then di Jogja aku ketemu Mbak Vina, for goodness, and then nggak langsung juga. Proses pulih itu panjang ya Mbak Vina ya. Dia 2 tahun baru nafasnya lega dia. Aku baru bisa nafas 2 tahun. 2 tahun baru nafasnya lega. Diafragma, karena dia juga baru menyadari ternyata dia selama ini hidup di dalam survival mode tadi, ketakutan ya, sehingga mode nafasnya di dada. Bingung banget waktu nafas ya. Begitu bisa nafas aku lega, dia bilang gitu. Itu latihannya lama, berbulan-bulan ya. Kalau pendampingannya saya dengan beliau terapi 2 tahun. Wow. Jadi ngomong 2 tahun, gue jadi mau bilangin, guys, yang namanya proses pemulihan itu bukan sekali datang. Nah ini mungkin dengarnya dari lu aja deh, perspektif klien gitu ya. Perspektif klien, tapi dilupakan, ini kan kliennya Vina. Tapi sekarang gue mau ganti perspektifnya. Lu adalah Melisa, seorang individu yang menyadari I need help. Di awal pada saat ketemu mau itu psikiater, mau itu psikolog, mau itu terapis, mau itu healer, apa sih ekspektasi yang ada di dalam diri lu? Sembuh, pulih. Langsung, instan, kayak disuntik besokannya sembuh gitu ya. Wow. Just like, atau makan obat, langsung tidur, bangun tidur, I'm fresh. Yes, gitu. Langsung switching jadi Cinderella kayak gitu. Wow.
Dan ternyata aslinya bukan begitu. Nggak seperti itu. Dan lu dulu adalah orang yang sangat high achiever tadi lu bilang. Sangat high achiever, bahkan aku didiagnosa Mbak Vina waktu itu ya. High functioning High depression. functioning depression. Jadi High functioning depression itu apa tuh, Vin? Dia menunjukkan semua gejala simptom depresi, dan memang depresi dari depresi mayor ya waktu itu juga, karena saya kan ada protokoler juga untuk mengakses gitu. Tapi ada satu manifestasi lain, semakin dia depresi semakin dia bisa berfungsi di pekerjaan dengan baik, banyak yang dikerjakan. Oh, gua ada tuh teman-teman yang selalu bilang sama gua bahasanya my greatest drive. Apa my greatest drive tuh bahasa Indonesianya? Penggerak terbesar gue adalah rasa takut. Kalau gue nggak takut, nggak ada rasa takut, gue nggak achieve. Jadi misalnya ada orang yang punya pola kan, pas mendekati akhir bulan baru ngejar target, Udah panik. pas mengejar akhir tahun baru closing target gede-gedean gitu. Jadi dari Januari sampai November nyantai bro, pas Desember stres gitu kan, tapi achieve gitu. Iya. Kalau yang ini depresi itu biasanya justru kenapa dia high functioning, karena itu cara dia menghadapi rasa yang dia nggak suka. Nah itu tadi gue suka tuh tadi yang apa? Waktu luang sama dengan uang. Nah ini high achiever principle nih. Tolong diceritain dulunya gimana? Jadi waktu itu aku waktu pulang Jogja kembali lagi jadi Melisa zaman dulu. Jadi masih yang framingnya adalah kalau aku udah di istilahnya zaman dulu masih mental korban ya. Aku sudah diselingkuhin. Aku sudah istilahnya aku merasa aku jadi orang yang paling menderita kayak gitu. Aku akan ganti dengan aku kuliah lagi. Aku ikut workshop bisnis, AWO, tapi motor penggerakku saat itu adalah aku akan buktikan. Tak buktiin nih. Kamu jahatin aku merasa gitu. Yeah. Kamu jahatin aku, kamu ini, tak buktiin. That Aku I am akan jadi better. orang yang lebih wow lagi kayak Yeah. gitu. Itu motor penggerakku awal itu. Nah waktu aku ikut kelas, waktu itu aku jadi aku pulang Jogja itu kalau nggak salah 2021 bulan September. Aku langsung daftar kuliah S2 langsung kayak gitu. Aku pikir ini caraku untuk bisa, aku tetap produktif nih, aku bisa kabur lagi nih dengan cara itu. And then aku ambil kelas branding waktu itu, ikut workshop yang bagus juga tuh kelas branding. Di saat itu aku bikin brand waktu itu. Aku pingin punya coffee shop, aku pingin masuk di dunia F&B dengan brand namanya Waktu Luang. So dari lewat si brand ini harapanku aku bisa memberikan kopi es motivasi. Motivasi untuk apa? Kerja lebih keras lagi, bikin cari uang lebih dahsyat lagi gitu. Aku bikin tagline waktu itu, Waktu Luang Jadi Uang. Nah, singkat ceritanya setelah itu aku pulang Jogja, aku berpikir dengan kemampuan strategis waktu itu, sok-sokan strategi gitu kan. Aku nggak mau langsung bikin waktu luang. Kenapa? Karena aku nggak punya UVP, unique value proposition, ataupun unique selling point proposition. Karena ya SFNB ya gitu-gitu aja, jual makanan, bikin distribution channel seperti apa, lalu bikin SOP untuk operationnya, and then sudah kayak gitu aja. Aku nggak akan punya kekuatanku waktu itu. Lalu aku bikin brand dulu namanya Cerita Resin, and then baru di Desember 2024 aku approach Mbak Vina. Aku bilang, Mbak Vina, aku pengen bantu orang. Kenapa dengan bantu orang aku bisa bantu diriku sendiri? Wow. And Itu kesadaran ya? Yes, kesadaran. Dan wow. yang bikin Born to Inspire tuh wow buat aku adalah kenapa? Karena waktu itu aku bingung. Setelah aku bekerja bikin ini, bikin itu, aku ngerjain ini, bikin ini, aku mikir, lalu aku mau ngapain sih? Empty. Nggak fulfill ya? Empty inside. I'm not, ini juga gak bikin aku happy. Aku pikir dengan aku bekerja tambah keras lagi, aku dapat pencapaian yang lebih dahsyat lagi, aku akan happy. Tapi setelah aku achieve yang ini, achieve yang itu, aku gak happy. So, aku tuh dilahirkan untuk apa sih? Manusia tuh dilahirkan untuk apa sih? Sampai akhirnya aku baca buku waktu itu, buku yang sangat, buat aku sangat nampar aku tuh bukunya James Norbury. Namanya adalah Big Panda and Tiny Dragon. Itu aku halaman pertama aku buka aku udah nangis. Karena judulnya adalah This book is belong to everyone who get lost. Oh wow. And that's me. I'm lost. Even dengan pencapaian yang luar biasa, it feels so empty inside. Banyak orang suka. Ini gue thank you banget Melissa, you're opening this up
Because banyak orang di luar sana, termasuk gue pernah masuk di fase, bahkan maybe I'm still in that phase, I don't know. But banyak orang yang logically udah kebanyakan cognitive overload information, merasa dirinya itu bisa face anything. I'm fine. Padahal bisa jadi kalau yang gue suka dari Vina tadi dan tagline lo waktu luang, itu kalau kita kasih jeda sama diri kita dan kita berani jujur merasakan apa yang kita mau rasain dan kita berani menghadapi, minimal nggak usah menghadapi, mengakui dulu deh apa yang kita rasain gitu. We will know actually are we fine or not ya. Kita bakal tahu sebenarnya kita baik-baik aja apa enggak sih gitu. Yes. Keren sih. Nah yang aku sadarkan, aku sadari sama diriku sendiri gitu. Kenapa kok aku makin lama aku pengen Mbak Vin, aku pengen selalu sama Mbak Vina, pengen punya temen yang punya apa ya, mindset. Jadi aku bilang sih Mbak Vina tuh lebih ke arah mindset ya, yang benar-benar ngefek di aku, impact di aku adalah mindset. Dimana semakin kesini aku semakin hari aku semakin bertumbuh. Aku rasa adalah tahun ini aku bikin waktu luang itu sebenarnya aku udah bikin di tahun lalu 2021 itu aku bikin si waktu luang jadi uang itu karena pengen jual produktivitas, motivasi yang ayo makin kerja lagi. Tahun ini enggak. Justru semakin aku sadar bahwa oh Mel, kamu semakin slowing down sekarang. Dan sekarang waktu luang maknanya bukan waktu luang yang jadi uang just directly get the money. Tapi untuk bisa jadi uang ini panjang loh. Waktu luang justru adalah hal yang paling kamu takutin. Kenapa? Karena ternyata Melisa itu di zaman dulu yang dia hindari nomor satu adalah waktu luangnya. Makna waktu luang yang dulu itu adalah kamu kalau punya waktu luang kabur Mel, tekan lagi Mel, kabur lagi Mel, pressure yourself lagi. Tapi sekarang Melisa bikin waktu luang udah lebih clear. Aku udah punya clarity bahwa waktu luangku dulu tuh mengerikan. Aku nggak berani ngadepin itu karena sakit. Karena aku harus back to myself, ngadepin semua traumaku, semua lukaku. Hal-hal yang tidak ingin ya. Karena badan kita kan pinter ya. Kalau kita lagi trigger, dalam partnership juga aku akan menemukan bahwa saat kamu punya paham dengan dirimu sendiri, kamu akan men-treat partnermu dengan cara yang berbeda. Jadi dalam sebuah partnership pun aku bertumbuh kayak gitu. Wow. Jadi yang waktu luang sekarang buat aku adalah Melisa udah gak takut sama waktu luangnya. Di waktu luangnya aku akan kembali mengenal diriku lebih dalam lagi. Aku akan mencari clarity-ku sendiri karena hanya aku yang tahu the whole story, the whole picture of mine. Yes. Gitu. Dari situlah aku bisa memaknai hidupku. Aku tahu impact apa yang aku mau berikan lewat bisnisku. Sehingga apapun yang aku lakukan, aku tahu goalku adalah memberikan impact positif ke orang lain. Wow. Aku akan attract orang-orang yang tepat di situ. Aku akan bikin culture perusahaan yang lebih jelas lagi. Aku udah gak lagi driven oleh ketakutanku, takut gagal, takut apa. So, kalau gagal gimana? Dan sekarang waktu luangku tetap jadi uang. Tapi untuk rangkaian ke jadi uang adalah benerin dulu mindset kamu, kembali ke dirimu sendiri sehingga kamu akan memilih orang-orang yang tepat yang mengisi kursi-kursi di manajemen kamu. Wow. Lo apain, Vin? Jape-jape. Kayak gitu. Jadi terima kasih banget buat Mbak Vina dan buat diriku sendiri. Karena mostly pertumbuhanku juga dari waktuku dengan diriku sendiri yang aku udah nggak share Mbak Vina ya, Mbak Vin. Aku semakin kesini aku makin sadar. Kayak kemarin aku suatu hal yang amazing. Jadi Melisa dulu waktu masih kecil Mas Unil, itu dia adalah orang yang ternyata setelah aku sadar sekarang tidak punya peran orang tuanya kayak gitu. Sehingga ternyata Melisa dulu bisa bertahan di kehidupan yang lama ya dengan rumah tangga yang lama. Simple karena pingin punya orang tua yang nemenin makan di jam makan, di meja makan. Sesimpel itu. Simpel itu. Yang Melisa nikahi bukan suaminya, tapi keluarganya suaminya. Oke. Ekspektasiku mah di situ. Itu yang aku kerinduannya Melisa. Sehingga walaupun kondisinya seperti apapun, aku bisa mentoleransi semuanya. Ternyata yang dirindukan tuh bukan sosok suaminya, tapi adalah sosok
aku butuh keluarganya. So now you have moved on. Sekarang lu udah move on. Yes, move on. Dan lu udah bisa forgive yourself, Forgive myself. ya kan? And the other element di sekitar hidup lo gitu kan. Aku sudah grieving, aku sudah berduka dengan ekspektasiku sendiri, imajinasiku sendiri soal pernikahan itu seperti apa. Bahasanya udah keren nih. Berduka dengan ekspektasiku Udah sendiri. ketularan. Udah ketularan. Amazing. Dan Partnership udah berapa tahun? Ya dari pertama dari kita itu ya. Desember itu ya. Ya, 2024 lah ya. Yes, gitu. Kok bisa lu memutuskan, nggak gampang loh. Nih, lu sebagai profesi, sebagai individu yang memiliki sebuah profesi yang menjalani secara profesional, itu kan harus ada jeda nih antara klien sama apa nih? Kalau kita ngomongnya, Iya, hubungan klien and terapis. ya klien and therapist. Terus klien ini bisa jadi temen, terus bisa jadi business partner, itu nggak gampang Yes. 2 tahun kan? prosesnya. Prosesnya 2 tahun dan memang tidak langsung yes, harus Oke. lihat dulu value-nya sama atau tidak. Tapi kalau hubungan baik dengan mantan-mantan klien tidak cuman Melisa. Iya. Karena ini boleh ini ya di-share ya Bang Sunil. Mas Sunil kok jadi Bang ya. Iya. Jadi kalau dari Melisa tadi kita kan belajar nih. Yang pertama ternyata healing pulih itu bukan terjadi di kantornya terapis. Kalau kita mau lihat indikatornya, seseorang itu udah memulai perjalanan pulihnya, lihat dari mana? Hubungan dia dengan dirinya, dengan anaknya, dengan sekitarnya, di pekerjaan, kan begitu. Kalau dari Melisa Iya, tadi ya. iya. Satu itu. Lalu yang kedua, healing itu bukan berarti tentang, karena banyak sekali orang salah di luar sana. Berarti kamu tidak lagi merasakan sedih, marah, kecewa, kamu bisa happy. Enggak. Healing tentang kamu bisa merasakan semua perasaan gak nyaman. Karena itu natural. Bisa menghadapi itu dan at the end kamu damai dengan dirimu sendiri. Vin, Melisa udah jadi klien, lo malah menjadi orang yang ketujuh, ya kan? Dan gue perhatiin setiap orang itu kadang-kadang baru, dan gue salut juga sih sama Melisa, lo pergi ke yang pertama, biasanya begitu lo merasa nggak works, ini bullshit lah, bisa kan begitu ya? Tapi lo nyoba yang kedua, ketiga, sampai ketemu gitu kan? Nah, gue pengen tanya sama Vina, apa sih kesalahpahaman yang terjadi di sekarang ini karena begitu banyak orang quote unquote buka kelas healing. Saya nggak bilang mereka salah, tapi saking banyaknya jadi bingung yang mana yang otentik, yang mana yang profesional, yang mana yang asal klien senang gitu loh. Jadi kayak apa sih kesalahpahaman yang terbesar dan gimana sih caranya advice Vina buat teman-teman yang mungkin udah masuk ke titik sadar atau bahkan dia pengen mencari what's my problem gitu. Kesalahan terbesar punya harapan bahwa artinya healing itu sembuh atau bahagia. Nggak ada masalah, semua terjadi sesuai dengan keinginan dia. Masalah terbesar itu ya. Yang harusnya diperbaiki menjadi Bahwa healing itu tentang berani mengenal dirimu, mengolah dirimu. Nggak ada namanya orang bahagia terus. Jadi healing lebih kembali ke diri sehingga diri punya kemampuan nih. Kemampuan untuk apa? Saat saya sedih, saat saya terluka, kecewa, dan perasaan nyaman nggak lainnya, saya bisa hadir menemani diri saya sendiri. I'm doing just fine. wow. Itu. Dan apakah setiap terapis, setiap psikolog, psikiater, hipnoterapis, all this bidang yang berhubungan sama mental health itu one fits for all atau gimana? Atau memang disarankan seperti Melisa mencoba ke A, B, C, D? Atau karena dia ngeyel? Yang mana nih yang benar nih? Bisa jadi keduanya ya. Mungkin waktu yang ketemu pertama, kedua, ketiga dia masih fase defensif mungkin ya. Oke. Belum surrender ya. Oke. Lebih ke begini. Apapun bantuan yang didapatkan atau reach out bantuan apapun, kembalikan ke diri tadi. Tadi kan ada 6 step tadi ya. Intinya dari pengalaman pribadi saya dan beberapa klien yang saya bisa rangkum itu begini.
Healing is not a goal, it's a journey and is an experiment. So mengenal diri, mana yang paling tepat itu paling baik. Ambil tanggung jawab pada diri. Bukan kalau it's the same, oh salahnya sana, enggak. Tapi cari, oh berarti ini enggak cocok buat aku, yang cocok yang mana. Itu kan juga membangun resiliensi ya. Betul. Karena harapan di awal tadi sudah diganti, bukan lagi sembuh artinya bahagia, bukan lagi sembuh artinya semua berjalan sesuai keinginanku padahal untuk hal yang di luar kontrolnya. Tapi semua sekarang adalah kejujuran, kehadiran dan keutuhanku harusnya itu. Wow. Thank you Vin, thank you, thank you Melissa. Nanti gue akan share ebook gue ke lo orang berdua. Yes. Gue baru nulis terlalu sibuk untuk hidup. Yes. Sampai Ngebahas. tidak hidup. Ngebahas apa? Thank you. Nanti surprise. Oke, sip. Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih. Jangan lupa follow Vina, jangan lupa follow Born to Inspire, jangan lupa follow Big Thinkers, dan jangan lupa di share ke teman-teman dan keluarga yang perlu banget nonton ini. Thank you guys.